Gagal bayar pinjaman online di aplikasi kredit pintar. Gimana solusinya biar tetap aman? Nah, buat teman-teman nih yang lagi kejebak di aplikasi pinjaman online, khususnya di sini gue ngebahas aplikasi kredit pintar. Gimana kalau kita ternyata gagal bayar atau kita telat bayarnya karena kita nggak punya uang buat ngebayar? Nah, langsung aja kalian simak video berikut ini karena gue akan ngejelasin gimana solusi biar kalian tetap tenang, nggak khawatir, dan lain sebagainya. Gimana kalau kalian ternyata gagal bayar aplikasi pinjaman online kredit pintar? Amit-amit sih ya. Amit-amit kalau kita ternyata sampai gagal bayar. Tapi nggak jamin ada potensi yang nggak gagal bayar. Karena kita nggak pernah tahu rezeki datangnya dari mana ya. Dan potensi yang gagal bayar di aplikasi pinjaman online itu bahkan bakalan tetap ada guys. Nah gimana ternyata salah satunya di antara yang gagal bayar adalah kalian yang nonton video ini. Pertama yang harus kalian perhatikan itu adalah ketenangan mental dan jiwa kalian semuanya. Artinya gini, debt collector atau DC lapangan, biasanya itu yang diserang adalah mental kalian. Kalau mental kalian tetap tenang dan tetap uh, stay cool ya dalam menghadapi kasus dan yang menjerat kalian ini, ya nanti debt collector atau DC lapangan itu dia nggak akan bisa untuk menekan kita terlalu yang terlalu seperti itu. Lalu apa sih solusinya biar kita tetap aman kalau kita ternyata gagal bayar aplikasi pinjaman online kredit pintar? Baik, di sini yang perlu kalian pahami, yang pertama adalah kalian memahami resiko yang terjadi setelah kalian gagal bayar pinjol. Kalian wajib memahami secara penuh tentang aplikasi pinjaman online kredit pintar itu sendiri. Kemudian kalian juga wajib banget untuk memahami resiko yang terjadi kalau kalian gagal bayar atau ternyata telat bayar karena nggak ada uang. Nah, karena gini, kalau kita pelan-pelan memahami, kita pelan-pelan belajar mengenai wawasan tentang regulasi pinjaman online kredit pintar ini, nanti itu akan menambah ketenangan kita, yang artinya yang bisa melindungi kita dari kasus atau jeratan pinjaman online kredit pintar ini ya ketika kita gagal bayar itu adalah otak dan juga wawasan pengetahuan kita mengenai aplikasi pinjaman online kredit pintar itu sendiri guys. Itu sih, itu pertama yang paling gue tekankan ke kalian. Kalau kalian semakin banyak pengetahuan dan wawasannya mengenai aplikasi kredit pintar, baik mengenai resikonya, baik mengenai regulasinya, regulasi debt collectornya itu seperti apa, terus tata cara aturan untuk penagihannya itu bagaimana. Semakin kalian tahu, kalian akan semakin tenang karena kalian merasa kalian dilindungi sama OJK. Jadi pinjaman online kredit pintar emang udah dilindungi oleh OJK, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa DC yang ada di lapangan itu sering melanggar aturan yang mereka buat sendiri. Gitu guys. Nah, karena aplikasi ini legal dan sudah ada izin OJK, lalu ketika ada pertanyaan gini, gimana Kak kalau saya ternyata telat bayar terus diteleponi terus? Setiap hari diteleponi terus dengan nomor yang berbeda-beda. Aku merasa risih Kak. Oke, ketika kalian ditelepon terus sama DC yang ada di kantor, melakukan penagihan melewati telepon seluler ataupun WhatsApp ya teman-teman ya. Teman-teman nggak punya kewajiban untuk mengangkat tersebut. Kewajiban teman-teman adalah membayar. Kalau punya uang, kalau tidak punya uang, bilang aja. Kalau kalian ditelepon, bilang aja. Saya belum ada uang, saya akan membayarnya ketika saya ada uang. Aman udah. Itu udah aman banget. Kita nggak bisa dikasusin guys. Karena ini bukan pidana ya. Ini masalah hal perdata. Jadi kalau kita mungkin mau dipidanakan, ternyata kita waktu mau dipidanakan kita punya uang dan kemudian kita membayar. Itu udah selesai dan nggak mungkin bisa dinaikkan ke pengadilan. Seperti itu. Nah,
Jadi gimana kalau kita diteleponi terus-menerus, diteror dengan telepon nomor yang berbeda-beda? Tidak usah diangkat ya. Itu hak kalian sepenuhnya nggak ngangkat telepon dari DC yang ada di kantor yang melakukan penagihan, melakukan teror dengan nomor telepon tersebut, teman-teman. Lalu bagaimana ketika ada ancaman, teman-teman? Ada ancaman dari telepon seluler. Nggak usah diurusin. Kalaupun kalian bener-bener diancam dan kalian pengen memperkarakan itu, rekam aja percakapannya, ancamannya. Kalau kalian laporkan itu ke pihak yang berwajib ataupun ke pihak OJK, nanti DC tersebut akan terkena hukumannya, teman-teman. Jadi nggak ada aturan di pinjaman online kredit pintar itu yang memperbolehkan DC melakukan teror terus-menerus. Apalagi melakukan ancaman, sampai melakukan tindakan ancaman. Nah, itu adalah pelanggaran aturannya dia sendiri dan dia bisa dipidana, teman-teman. Nah, itu sih untuk yang tanya telepon ya. Kemudian gimana debt collector lapangan atau DC lapangan bisa datang ke rumah? Apakah ada DC lapangannya? Ada. Jawabannya ada guys, tapi nggak banyak. Dan biasanya DC lapangan itu akan turun ke rumah kalian kalau memang telat bayarnya sudah lebih dari 90 hari. Jadi kalau sebelum 90 hari, biasanya kalian akan diteror sama telepon tersebut. Yang penting jangan sampai kalian merasa resah dan khawatir karena ancaman DC lapangan tersebut. Itu tidak akan benar-benar terjadi. Orang dia ngancam sendiri itu sudah menyalahi regulasi dan aturan yang mereka buat sendiri. Apalagi melakukan apa yang ia ancamkan tadi, teman-teman. Nah, kalau untuk 90 hari kita nggak bayar, bakalan nanti didatengin sama DC lapangannya. Pun DC lapangan datang ke rumah kita, itu ada regulasinya, guys. Ada tata caranya, ada aturannya. Penagihannya harus ngomongnya bagaimana. Kalau kita sampai melakukan tindakan ancaman dan tindakan kekerasan, itu sudah bisa kita laporkan ke pihak yang berwajib. Jadi santai saja, kalian itu dilindungi, yang artinya jangan sampai kalian punya pikiran kalian nggak bayar. Kalian tetap punya pikiran harus bayar, tetapi jangan terlalu dipaksakan. Kalau nggak punya uang, ya tunggu sampai punya uang baru bayar. Jangan kalian pinjem sana buat bayar sini, pinjem sana lagi buat bayar satunya lagi. Yang artinya gali lubang, tutup lubang, dan itu bikin kalian masuk ke lingkaran setan yang nggak akan pernah bisa keluar dari situ, teman-teman. Dan akhirnya sulit. Yang penting, gue saranin kali ini kalian fokus aja kerjanya lebih ekstra, ngumpulin duitnya lebih semangat dan giat lagi, fokus untuk kerja lebih keras, nyari pekerjaan yang lebih bisa mendapatkan lagi untuk membayar tanggungan kalian di aplikasi kredit pintar itu. Itu pesan dari gua dan sedikit semoga bisa sedikit menenangkan pikiran kalian ya setelah menyimak konten ini. Semoga kalian tahu wawasan tentang aplikasi pinjaman online yang legal yang ada di Play Store yang sudah diawasi dan berizin OJK, teman-teman. Semua sudah ada regulasinya. Semoga kalian gue doain buat yang lagi terjerat di kasus ini, semoga kalian cepat bisa menyelesaikan bayar hutangnya, bisa cepat menyelesaikan tagihannya, dan aman dari teroran-teroran ataupun disamperin sama DC-nya, teman-teman. Salam kerja keras dari saya, terima kasih dan sampai jumpa.